Jika ada yang berkata bahwa nasib kita akan berubah seiring kerja keras, mungkin itu ada benarnya. Tapi ada kalanya nasib kita bisa berubah setelah bertemu seseorang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan itu sama persis seperti nasib Kuli hari ini. Dia memang hanya seorang kuli bangunan. Pendidikannya pun hanya tamat sampai SMA. Kondisi keluarganya pun tidak sebaik itu. Tapi semuanya tiba-tiba berubah ketika dia bertemu seorang wanita cantik yang baru saja patah hati. Kalau ditanya minder apa enggak, tentu Kuli ini akan mikir 2 kali untuk menyukai si wanita. Tapi di sisi lain, akankah si wanita jatuh hati kepada si Kuli? Buat tahu jawabannya, jadi begini ceritanya. Namanya adalah Fernando Robert Suarez, tapi panggilannya dari kecil adalah Dindo. Sejak ditinggalkan ibunya, Dindo cuma hidup bersama sang kakek. Dan jika ditanya siapa ayahnya, Dindo akan bilang bahwa dia tidak punya ayah. Ia bisa bilang begitu karena dari kecil ibunya tidak pernah memberitahu siapa ayah kandungnya. Sedangkan ibunya lebih memilih pergi bersama pria pilihannya. Sebelum menjadi kuli, Dindo sempat bercita-cita menjadi tukang kayu seperti sang kakek. Namun kakeknya melarang. Sebab ia tidak mau kalau cucunya nanti harus kehilangan kaki sepertinya. Meski hidup miskin, tapi Dindo tidak pernah malu dengan pekerjaannya. Dari luar, dia memang terlihat tidak punya beban. Namun yang orang tidak tahu adalah dia selalu dimarahi atasannya gara-gara cara kerjanya yang dianggap sangat lambat. Belum lagi masalahnya bertambah berat ketika ibunya tiba-tiba mendatanginya hanya untuk meminta uang. Dindo sebenarnya tidak mau dianggap durhaka. Tapi dia merasa kalau ibunya tidak menyayanginya sampai sekarang. Buktinya, kenapa ibunya hanya mencarinya ketika dia butuh uang. Lalu ibunya kemana saja di saat Dindo hidup susah. Ketika dia libur, hiburan Dindo cuma ngopi di kedai langganannya. Hingga tiba-tiba, ada seorang wanita yang langsung meminum kopinya. Tanpa bertanya itu kopi siapa, wanita itu cuma bilang bahwa itu adalah kopi yang tadi dia tinggal. Sampai akhirnya dia baru sadar kalau kopinya ternyata baru selesai dibuat. Sadar kalau itu adalah kopi Dindo, wanita itu berniat untuk mengganti rugi. Namun Dindo tidak mau menerimanya. Sebab katanya dia bisa membelinya dengan uangnya sendiri. Ya Allah, tuh, kuli kok kebanyakan gengsi, nggak apa-apa. Dan anehnya ketika Dindo sedang ngopi di sana lagi, ia tidak sadar jika ia sempat berpapasan dengan wanita yang sama. Bahkan pelayan di sana sampai bertanya, apakah mereka saling mengenal? Tapi lagi-lagi Dindo tidak berkata apapun. Seolah dia tidak peduli dengan wanita itu. Yang namanya kebetulan pasti tidak lebih dari 2 kali. Tapi sekali lagi ketika Dindo sedang ada proyek di sebuah rumah, ia baru sadar bahwa orang yang menyewa jasanya adalah teman wanita itu lagi. Dan setelah menjelaskan kalau semua pekerjaannya hampir beres, Dindo tiba-tiba ingin melakukan sesuatu kepada wanita itu. Ayo sandali. Ulah mbak malah senyum. Dipelet kayaknya kamu ya. Gara-gara aksi Dindo yang sangat sopan tadi, entah kenapa wanita itu jadi penasaran dengan Dindo. Bukannya pulang, wanita itu malah bilang ke temannya, kalau kuli pilihannya ternyata boleh juga. Oh, cantik-cantik kelerannya kuli bangunan. Mending sama saya mbak, dijamin. Ya bismillah bahagia. Saya Gogon. Assalamualaikum. Setelah mampir ke rumah temannya, tiba-tiba mobil si wanita mogok di tengah jalan. Meski sudah menelpon ayahnya, tapi sinyalnya malah hilang. Mau benerin sendiri tapi dia tidak tahu apa yang rusak. Dan syukurlah dari jauh dia melihat Dindo. Akan tetapi ketika ia ingin minta tolong, Dindo justru Patulong! Awalnya wanita itu masih berpikiran positif. Tapi lama-lama kenapa Dindo malah mempermainkannya? Tapi untungnya Dindo akhirnya setuju untuk menolong si wanita. Dengan sok cool Dindo bilang kalau masalahnya cuma di penutup mesinnya. Baguslah ujar wanita itu. Dindo tinggal bilang berapa yang dia mau. Gak usah kata Dindo. Dia tidak butuh uang dari wanita sombong sepertinya. Dan untungnya ketika dicoba, mobilnya ternyata bisa hidup kembali. Alih-alih membalas ucapan terima kasihnya, Dindo cuma diam dan berlalu pergi.
Walah sok cool. Daripada saya cuma nyebut wanita itu, lebih baik kita kenalan dulu. Sandra Julio L. Parmas, seorang desainer senior di kota Manila. Soal gaji yang gak perlu ditanya. Ya minimal sebulan dia bisa beli 10 Honda Beat Karbu. Ya ngapain beli Beat Karbu, ya Allah Hong, masih banyak hitungan pakai cara yang lain. Ya Allah susahnya sama penulis saya ini. Tak pukul licok weh. Keluarganya juga sangat harmonis. Ibunya anggota DPR. Ayahnya kontraktor paling kaya di Filipina. Kurang apa coba? Nah itu dia, kurangnya Mbak Sandra ini cuma pacar yang baik dan yang penting single. Sebab yang perlu kalian tahu, Sandra baru saja putus dari suami orang. Iya, telinga kalian gak salah dengar, suami orang. Giliran dia diputusin sama Roy, patah hatinya 6 bulan. Oh gitu kan sama saya aja Mbak, tenang, saya jomblo dan siap diajak nikah ke Manila. Gimana? Kalau soal uangnya terserah Mbaknya. Kalau soal malam pertamanya, serahkan sama saya. Dan iya, gara-gara patah hatinya itulah, kehidupan Sandra tiba-tiba jadi sangat sedih. Melihat sang anak begitu sedih, tentu sang ayah tidak akan membiarkannya. Dia berkata kalau Sandra memang sudah selayaknya berpisah dari Roy. Tahu kalau dia sudah mengecewakan ayahnya, Sandra pun minta maaf. Seharusnya dia mendengarkan saran ayahnya dari dulu. Tapi dia malah termakan janji mantannya. Nggak apa-apa, Ndo, ujar sang ayah. Ia percaya Sandra pasti akan menemukan pria yang benar-benar mencintainya. Dan iya, setelah lama menggalau, entah mengapa yang ia pikirkan hanya Dindo. Sandra tahu kalau Dindo hanya kuli bangunan. Tapi kalau urusan hati, Sandra tidak bisa berbohong bahwa dia telah menyukai Dindo. Dan secara kebetulan, tiba-tiba karena kaki Dindo melepuh, tentu Sandra sangat panik. Jadi ia pun ingin membawanya ke rumah sakit. Namun lagi-lagi, Dindo malah menolak tawaran Sandra. Daripada ke rumah sakit, Dindo minta Sandra untuk mengobatinya di kontrakan Dindo saja. Setelah mengambil salep, Sandra langsung minta maaf karena kakinya harus terluka seperti ini. Tapi gara-gara ia sangat panik, Dindo jadi lupa kalau dia sudah mengambil salep. Setelah itu, Dindo baru berkata bahwa Sandra pasti ingin mempermainkannya balik. Melihat gaya Dindo yang sangat sinis, ternyata tidak membuat Sandra marah. Malahan, dia makin penasaran untuk mengenal Dindo. Hingga tak terasa, mereka pun jadi semakin dekat dari hari ke hari. Bahkan Sandra rela menunggu Dindo bekerja sampai sore. Ia tak masalah dengan pekerjaan Dindo, karena yang terpenting bagi Sandra adalah sikapnya yang mampu membuat Sandra merasa nyaman. Dan setelah 1 bulan menyimpan perasaan masing-masing, akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Barangkali proses mengenal mereka memang baru sebentar. Ditambah Sandra belum pernah mengenalkan Dindo kepada orang tuanya. Namun Sandra dan Dindo mengerti bahwa hati mereka telah saling terikat. Saat mereka jalan, Sandra tak masalah jika ia yang selalu mentraktir Dindo. Sebenarnya Dindo sudah pernah bilang bahwa dia juga ingin mentraktir Sandra. Akan tetapi Sandra yang gantian menolak. Ia menolak bukan karena tidak menghargai kerja keras Dindo. Sebaliknya, dia hanya ingin memastikan kalau Dindo masih bisa menabung untuk membayar kontrakannya. Dan akhirnya, disinilah Dindo berubah dan mau mendengarkan Sandra untuk pertama kali. Selama ini, Dindo memang selalu menutup dirinya. Sikapnya yang dingin tidak lain karena pengalaman masa kecilnya yang tidak mendapat kasih sayang orang tuanya. Namun sekarang, semuanya benar-benar berubah. Lebih tepatnya, di saat Sandra mulai mengubah cara pandangnya. Dan setelah mereka semakin dekat, Dindo baru sadar betapa Sandra sangat menyukai hujan. Dia suka hujan justru karena ia selalu dilarang bermain hujan oleh orang tuanya. Tapi dengan Dindo, Sandra merasa jauh lebih bebas dan bisa menjadi dirinya sendiri. Dan lagi-lagi, Dindo tak masalah jika mereka selalu bersama di rumah Dindo. Sandra pun sering berkata bahwa yang utama bukanlah tempatnya, melainkan seseorang yang ada di sisinya. Selama orang itu adalah Dindo, Sandra tidak akan khawatir. Dan karena kedekatan inilah, mereka berdua tak ragu lagi untuk saling memadu cinta dalam dekapan yang lebih hangat. Melihat Sandra yang lebih ceria, orang tuanya langsung mengerti kalau anak mereka sedang jatuh hati lagi. Dan tiba-tiba orang tua Sandra bertanya,
kapan Sandra akan mengenalkan pacarnya. Dan esok malamnya, Sandra pun tidak ingin menunggu lebih lama. Alias, dia ingin mengenalkan Dindo kepada orang tuanya. Sebelum mereka berangkat, Dindo sempat ragu. Sebab ia merasa kalau kasta mereka terlalu jauh. Namun demi meyakinkannya, Sandra tak masalah jika mereka berangkat dengan motor Dindo. Begitu sampai di sana, Dindo semakin tak percaya kalau pacarnya ternyata sangat kaya. Meski Dindo sempat maju mundur, namun Sandra kembali menenangkannya. Dindo tak perlu khawatir, karena Sandra yakin semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi, di saat mereka masuk, ternyata iya, di sana ayah Sandra seketika mematung. Begitupun juga dengan Dindo. Dan ternyata Dindo adalah kuli di proyek milik ayah Sandra. Sang ayah lalu bertanya, apakah Sandra tahu kalau Dindo cuma seorang kuli? Iya ya, aku sudah tahu. Dan selama ini, Sandra memang sengaja merahasiakan ini dari Dindo, agar Dindo tidak merasa minder. Di sana, ibu Sandra sudah mencoba mencairkan suasana. Tapi ayah Sandra tetap tidak setuju. Mau jadi apa jika Sandra pacaran dengan Dindo? Apakah Sandra pikir kuli rendahan bisa menghidupinya? Kenapa Sandra tidak mencari pria yang lebih kaya? Meski sudah ditolak ayahnya, Sandra tetap tidak peduli. Dia tahu kalau ayahnya tidak akan merestui mereka. Namun, Sandra benar-benar mencintai Dindo. Dan ia yakin Dindo tidak akan menyakitinya. Jika begitu, ayah Sandra ingin tahu apa rencana Dindo ke depannya. Apakah ia akan selamanya menjadi kuli? Dengan tegas, Dindo bilang kalau dia akan melanjutkan kuliah. Meski terlihat mustahil, namun Dindo akan berusaha. Ia yakin dia akan lulus menjadi seorang arsitek. Ia hanya butuh restu dari orang tua Sandra. Senada dengan pacarnya, Sandra pun bilang bahwa dia akan mendukung Dindo. Bukankah ayahnya sendiri yang berharap Sandra bersama pria yang tepat? Karena perasaannya sedang campur aduk, Sandra tiba-tiba ingin keluar sebentar. Tapi tak lama kemudian, pembantunya berteriak tentang Sandra. Si Sandra po eh. Sans! Sans! Sans, gumising ka! Setelah dibangunkan, untungnya Sandra tidak kenapa-napa. Sandra berkata bahwa dia hanya kelelahan. Dan entah kenapa, ketika Sandra sadar, tiba-tiba orang tuanya langsung merestui hubungannya dengan Dindo. Tanpa menunggu lama, ayah Sandra segera menaikkan jabatan Dindo di proyeknya. Mulai sekarang, dia akan menjadi kepala mandor di sini. Tahu kalau ini gara-gara Sandra, Dindo seketika menolak. Jika ia bisa naik jabatan, dia harus berusaha dengan keringatnya sendiri. Iya, ayah Sandra tahu hal itu. Namun Dindo juga perlu tahu bahwa ayah Sandra memilihnya karena menganggap Dindo mampu. Selain itu, apakah Dindo tidak ingin bahagiakan Sandra? Dan setelah diyakinkan cukup lama, akhirnya Dindo pun setuju. Setelah mendapat restu dari orang tua Sandra, akhirnya mereka pun bisa tinggal bersama di kontrakan Dindo. Apalagi sekarang, Dindo sudah tidak diremehkan lagi oleh orang tua Sandra. Di momen ini, sebenarnya Dindo masih penasaran. Kenapa calon mertuanya tiba-tiba merestui mereka? Namun alih-alih menanyakannya sekarang, Dindo lebih memilih untuk menikmati waktunya bersama Sandra. Karena Sandra sudah serumah dengan Dindo, otomatis Sandra lah yang di rumah ketika pacarnya bekerja. Dan karena dia adalah desainer senior, Sandra pun bisa mengerjakan tugasnya dari rumah. Hingga tiba-tiba, di sela teleponnya dengan orang kantor, ada tamu yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata ada seorang wanita yang mencari Dindo. Dan setelah ditanya, ternyata dia adalah ibu Dindo. Dan seketika ia pun ingat dengan fotonya yang pernah dibuang Dindo. Karena Dindo masih bekerja, Sandra akan coba menelponnya dulu. Tapi entah kenapa Sandra tiba-tiba lupa di mana ia menaruh HP-nya. Sampai tak berapa lama, Dindo pun akhirnya pulang. Tanpa bertanya kenapa ibunya datang ke sini, Dindo pun langsung mengusirnya. Meski sang ibu sudah memaksa agar diberi kesempatan, namun Dindo sudah tidak bisa menerimanya. Gara-gara Sandra membiarkan ibunya masuk, emosi Dindo jadi semakin tak karuan.
Bukankah Sandra tahu kalau ibu Dindo telah membuangnya dari kecil? Kenapa Sandra malah membiarkannya masuk? Karena ketakutan, Sandra tak bisa berkata apa-apa lagi selain minta maaf. Ia tidak tahu kalau efeknya akan membuat Dindo semarah ini. Jadi Sandra harap semoga Dindo bisa menenangkan dirinya. Dan Sandra berjanji tak akan mengecewakannya lagi. Akan tetapi, esok harinya Sandra justru penasaran dengan ibu Dindo. Ia penasaran kenapa ibunya sampai kembali mencari Dindo. Tapi sebelum itu, ibu Dindo pun mengakui bahwa tindakannya dulu memang salah. Tak seharusnya dia meninggalkan Dindo sewaktu dia sangat membutuhkan ibunya. Dan setelah itu, ibunya baru bercerita bahwa niatnya mencari Dindo karena ia butuh uang untuk operasi ginjal. Ibunya pun mendengar bahwa Dindo sudah naik jabatan kan. Pasti tak berat untuk sekedar memberinya uang 500.000 peso. Usai Sandra memberitahu tentang penyakit ibunya, Dindo tetap tidak mau mendengarnya. Malahan, Dindo yakin itu semua hanya akal-akalannya untuk memeras mereka. Ibuku pasti tidak sakit, ucap Dindo. Jadi Sandra tidak usah membujuknya lagi. Lagi pula, dari mana Dindo punya uang sebanyak itu? Kalau soal uang, Sandra bisa membantu. Sebab dari yang Sandra lihat, ibu Dindo sepertinya benar-benar butuh dioperasi. Namun gara-gara Sandra tidak mau mendengarkannya, Dindo pun. Sinabi ko, wag na! Wag na! Ano ba mahirap intindihan doon, Sans? Sandra sebenarnya masih tidak mengerti kenapa Dindo semarah itu kepada ibunya. Dan kenapa juga Sandra tidak boleh membantu ibu Dindo. Dan setelah Dindo sedikit lebih tenang, dia akhirnya bercerita bahwa ibunya tidak hanya meninggalkannya demi pria lain. Dindo sendiri sudah lupa berapa pria yang selalu dibawa ke rumah mereka dulu. Dan kebanyakan dari mereka selalu menyakiti Dindo ketika dia hanya ingin diperhatikan ibunya. Bahkan saking seringnya dia dipukul, Dindo hampir saja menghabisi pacar ibunya. Akan tetapi, alih-alih memikirkan anaknya, ibunya malah pergi meninggalkannya. Puro sugat. Berhari-hari setelah kejadian itu, Dindo bilang bahwa dia selalu mengharapkan ibunya kembali. Tapi nyatanya, sang ibu tidak pernah kembali. Dan satu-satunya keluarga yang mau mencarinya hanyalah kakeknya. Seandainya kakeknya tidak menemukannya, Dindo pasti tidak akan ada di sini. Dan karena alasan inilah, Dindo benar-benar tidak bisa memaafkan ibunya. Sambil berusaha mengerti perasaan pacarnya, Sandra perlahan bilang bahwa mengampuni ibunya pasti sangat sulit. Tapi Dindo perlu tahu, sebenarnya pengampunan itu bukan untuk ibunya, melainkan untuk Dindo sendiri. Dindo perlu mengampuni ibunya agar Dindo bisa melepaskan beban di hatinya. Meski sangat berat untuk dilakukan, tapi pada akhirnya Dindo setuju dengan Sandra. Dindo berkata bahwa mereka akan memberikan uang yang dimintai ibunya. Tapi setelah ini, Dindo harap Sandra tak perlu menemui ibu Dindo lagi. Setelah hatinya jadi lebih tenang, Dindo ingin tahu apakah dia diterima di kampus pilihannya atau tidak. Dan siapa sangka Dindo akhirnya diterima. Maka dengan cepat Dindo pun segera memberitahu kabar ini untuk Sandra. Sandra tahu pasti Dindo akan jadi arsitek yang hebat. Dan Sandra pun sangat senang karena Dindo akhirnya bisa mengejar mimpinya. Bahkan Sandra percaya pasti ayahnya akan sangat bangga punya calon menantu seperti Dindo. Dan karena itulah Sandra sudah memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Dia keluar karena ingin belajar menjadi calon ibu rumah tangga yang baik bagi Dindo. Dan sehari setelah Sandra keluar, Dindo akhirnya menunjukkan gambar rumah yang ia buat untuk anak-anak mereka nanti. Ia percaya bahwa rumah tangganya bersama Sandra akan sangat bahagia. Dari setiap masalah yang Dindo hadapi, Dindo pasti bisa melewatinya. Tapi malam itu, Dindo agak bingung dengan Sandra yang masih terjaga. Dan setelah ditanya kenapa, Sandra tiba-tiba bertanya, apakah besok hari Senin? Sebab besok Sandra masih harus bekerja. Mendengarnya, Dindo langsung menyadarkannya kalau besok masih hari Minggu. Lagi pula, bukankah Sandra sudah berhenti bekerja? Seperti orang linglung, Sandra beralasan bahwa dia baru saja mimpi buruk.
Dia pun masih ingat bahwa dia memang sudah tidak bekerja. Seperti biasa, keesokan harinya Sandra sudah menyiapkan bekal dan kaos kaki untuk Dindo. Namun, setelah itu, Sandra baru sadar tentang. Maaga ka ba uwi mamaya? Tapi baru sebentar Sandra menghindar, Dindo tiba-tiba bertanya, kenapa kaos kaki yang Sandra berikan berbeda? Soal itu, Sandra beralasan bahwa dia hanya kelelahan. Dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di momen ini, Dindo mulai merasa ada yang disembunyikan darinya. Maka dari itu, Dindo coba untuk mengetes ingatan Sandra dengan terus kembali, seolah dia baru berangkat bekerja. Dan setelah percobaan kelima kali, tiba-tiba Sandra terdiam sebentar, sebelum berkata bahwa bekal Dindo masih ada di dapur. Tidak, ucap Dindo. Dia sudah membawa bekalnya. Dan setelah Dindo pura-pura berangkat kerja, dia makin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Sandra? Setelah seharian mencari tahu, malamnya Dindo memutuskan untuk melihat tas milik Sandra. Sebab barangkali dia bisa menemukan sesuatu. Tapi sebelum Dindo membuka tas itu, tiba-tiba dia malah menemukan. Usai menemukan sendok dan darah pulpen, Dindo akhirnya menemukan obat di dalam tas itu. Bersamaan dengan itu juga, ternyata ada surat dokter yang menyatakan bahwa Sandra mengalami Alzheimer. Sesuai alamat di surat kemarin, esoknya Dindo langsung menemui dokternya. Di sana, Dindo sudah coba meyakinkan bahwa dokter pasti salah. Tidak mungkin Sandra mengidap Alzheimer. Dia masih sangat muda untuk penyakit itu. Tapi di sanalah dokter bilang bahwa kasus yang menimpa Sandra memang sangat langka. Tapi bukan berarti hasilnya keliru. Sebab dari gejala yang diperiksa, Sandra memang sering lupa dengan hal-hal kecil. Bahkan Dindo mau tak mau harus mengakui bahwa memang Sandra sering lupa akhir-akhir ini. Dan kata Sandra, lambat laun, pasti ingatan Sandra akan segera menghilang. Termasuk ingatannya tentang orang-orang yang dia sayang. Tak mau percaya begitu saja, Dindo akhirnya menemui orang tua Sandra untuk memberitahu vonis dokter. Akan tetapi, orang tua Sandra justru berkata kalau mereka sudah tahu tentang penyakit anaknya. Sebenarnya, hal inilah yang paling mereka takutkan. Sebab penyakit ini ternyata adalah penyakit genetik dari nenek Sandra. Tapi mereka tak menyangka kalau efeknya akan datang secepat ini. Oleh sebab inilah, orang tua Sandra langsung merestui Dindo pada waktu itu. Dan atas dasar ini juga, Sandra memutuskan keluar dari pekerjaannya. Dan di sini orang tua Sandra minta maaf. Mereka minta maaf karena tidak segera memberitahu Dindo. Namun, Sandra lah yang meminta mereka untuk tidak memberitahu Dindo. Sandra terpaksa menutupinya karena tidak mau Dindo terluka. Iya, untuk itu Dindo bisa memahaminya. Tapi ia mohon agar dia saja yang merawat Sandra. Dindo percaya bahwa Sandra tidak akan melupakannya. Baiklah, orang tua Sandra bisa mengerti. Namun, jika ingatan anak mereka semakin pudar, mereka gantian meminta agar Dindo yang mengalah. Meski Dindo sudah tahu penyakit Sandra, namun dia tidak mau melarangnya untuk beraktivitas di luar. Tapi, di waktu Sandra sedang berbelanja, dia tiba-tiba lupa kenapa ia bisa ada di sana. Bahkan ketika temannya menyapa, Sandra ternyata sudah tidak mengingatnya sama sekali. Dan saking paniknya, Sandra tiba-tiba berlari dan hampir saja celaka. Dan yang paling parah adalah, Sandra juga tidak ingat bahwa ia membawa mobil. Maka dari itulah, petugas di sana langsung menghubungi pacar Sandra. Alih-alih menelpon Dindo, ternyata pacar yang Sandra ingat adalah Roy, alias mantannya yang sudah beristri. Di sana, Sandra masih mengira bahwa Roy tidak akan meninggalkannya. Namun Roy segera bilang
kalau mereka sudah putus sejak lama. Lagi pula, kenapa Sandra menghubunginya lagi? Seketika Sandra lalu ingat bahwa mereka memang sudah putus. Jadi, ia pun segera pulang sebelum Dindo curiga. Sementara itu, Dindo semakin sedih ketika ia menemukan banyak barang yang tidak sesuai tempatnya. Ia baru sadar kalau dia terlambat menyadari keadaan Sandra. Maka setelah Sandra pulang, Dindo ingin jujur kalau dia bukan aktor yang bisa pura-pura baik di depan Sandra. Dan Dindo pun terbuka bahwa sebenarnya dia sudah tahu tentang penyakit Sandra. Sebenarnya ia tidak mau Sandra tahu tentang fakta ini. Tapi justru karena Dindo mencintainya, ia di sini untuk menghadapinya bersama Sandra. Meski ingatan Sandra semakin hilang, tapi Dindo ingin ada di sana agar Sandra tidak merasa sendirian. Tidak, ucap Sandra. Sambil menahan air matanya, dia tidak mau Dindo mengasihaninya. Dia takut kalau semua yang Dindo lakukan hanya karena tak tega melihat keadaan Sandra. Di satu sisi Sandra memang mencintai Dindo. Tapi di sisi lain, bagaimana jika suatu hari Sandra terbangun dan tidak mengingat Dindo sedikit pun? Meski Dindo berkata dia mencintainya, namun Sandra takut. Dia takut kalau Dindo tidak akan bisa menerima kekurangannya. Apa gunanya cinta apabila Sandra lupa bahwa ia sangat mencintai Dindo? Dan karena itulah, Sandra mohon agar Dindo melupakannya. Pasti di luar sana, Dindo masih bisa mendapat wanita yang jauh lebih sempurna darinya. Alih-alih meninggalkan Sandra, Dindo tetap tidak akan pergi. Meski suatu saat Sandra melupakannya, Dindo akan selalu mengingatkan Sandra bahwa mereka adalah pasangan sejati. Dindo akan terus mengenalkan dirinya sebagai pacar Sandra yang benar-benar mencintainya. Bahkan, semua hal yang tidak ingin Sandra lupakan, Dindo akan mengingatnya untuk Sandra. Bahkan jika pikiranmu akan melupakan siapa diriku, aku tahu, hatimu tidak akan melupakanku. Walau telah meyakinkan Sandra kemarin, tentu Dindo tahu bahwa esoknya Sandra tidak akan mengingatnya. Dindo pun mulai menerima jika Sandra tak bisa mengingat lagi kaos kaki miliknya. Jadi sebelum ingatannya menghilang, Dindo sengaja mengenalkan Sandra kepada kakeknya. Ia berharap semoga Sandra bisa mengingat satu-satunya keluarga yang berharga untuk Dindo. Namun sayangnya, meski Dindo sudah berusaha merawat Sandra, ternyata orang tuanya masih khawatir dengan keadaan anaknya. Dengan adanya perawat yang dikirim mereka, semoga saja Sandra akan baik-baik saja. Terlepas dari pengawasan calon mertuanya, Dindo ternyata tidak lupa untuk membahagiakan Sandra dengan pensil warna kesukaan Sandra. Tapi sayangnya, meski Dindo sudah memberikan hidupnya, entah kenapa ia merasa sakit setelah mendengar namanya yang diingat Sandra. Walau Sandra memeluknya dengan hangat, tapi Dindo tak bisa merasakan cintanya. Sebab nama yang dari tadi Sandra panggil adalah Roy, ngayon lang kita nakita umiyak. Okay ka lang? Ano nangyayari? Iya, sampai di titik itu, Sandra rupanya masih mengingat Dindo adalah Roy. Dan inilah yang benar-benar melukai perasaan Dindo. Tapi, setelah terus menatap Dindo, Sandra lalu teringat siapa Dindo. Ia benar-benar minta maaf karena telah salah memanggil nama Dindo. Sandra juga tak tahu kenapa ia malah mengingat mantannya. Meski hatinya sakit, Dindo ternyata tak bisa membenci Sandra. Malamnya, Sandra memilih untuk tidak memejamkan matanya. Ia terpaksa menahan kantuknya agar dia tidak melupakan Dindo. Ia sadar bahwa waktunya sudah tidak banyak. Jadi keesokan harinya, ia sengaja meninggalkan sepucuk surat untuk Dindo. Di dalam surat itu, Sandra ingin minta maaf karena tak bisa bersamanya lebih lama. Ia harus pergi sebelum ia benar-benar tidak mengenal Dindo. Dengan surat itu,
Dindo segera mencari Sandra di rumah orang tuanya. Tapi sayangnya, mereka juga tak tahu kemana perginya Sandra. Melapor ke kantor polisi pun, ternyata mereka tidak melihat Sandra di mana-mana. Dan terakhir, meski ia mencari Sandra di tempat sahabatnya, ternyata Sandra juga tidak ada di sana. Setelah lama berpikir, Dindo tahu mungkin Sandra ada di rumah ibunya. Bagai disayat tepat di ulu hatinya, ternyata bukan hanya Sandra yang tak ada di sana, tapi ibunya pun sudah tak ada di sana. Ia bukannya pindah, tapi kata tetangganya, ibu Dindo sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Tetangganya pun berkata, meski Dindo telah memberikannya uang, ternyata ibunya tidak jadi operasi. Dan terakhir, ada surat yang ditinggalkan untuk Dindo. Pesannya sangat pendek, tapi sangat menyakitkan. Nak, tolong maafkan ibu. Ibu tahu ini mustahil, tapi tolong maafkan ibu. Tolong maafkan ibu. Setelah dunianya semakin hancur, tiba-tiba esoknya, orang tua Sandra ingin memberitahu sesuatu untuk Dindo. Di sana, mereka ingin jujur bahwa sebenarnya Sandra ada di tempat yang lebih aman. Dan mereka minta maaf karena baru memberitahunya sekarang. Iya, ternyata Sandra ada di sebuah panti asuhan. Panti asuhan khusus penderita Alzheimer. Orang tuanya terpaksa melakukan ini karena mereka justru sangat menyayangi Sandra. Dan mereka rasa Dindo perlu tahu tentang hal ini. Jadi, jika Dindo merindukannya, ia bisa ke sini setiap dia mau. Tak bisa menunggu lagi, Dindo pun segera menemui Sandra saat itu juga. Walau Sandra tidak mengingatnya, tapi melihatnya saja, hal itu sudah lebih dari cukup untuk Dindo. Hingga tiba-tiba di kala gambar Sandra terjatuh, Dindo tak bisa lagi menahan kesedihannya. Sebab ketika ia melihat gambarnya ternyata benar, ternyata wajah yang selalu Sandra gambar adalah Dindo. Walau ingatan Sandra menolak Dindo sekarang, tapi setidaknya Dindo lega karena dia masih ada di hati Sandra. Dan iya, setelah Dindo mengenalkan dirinya, Sandra memang tidak menggubrisnya. Namun Sandra bilang bahwa dia hafal bau parfum Dindo. Sandra seperti ingat bahwa parfum itu pernah ia berikan untuk kekasihnya. Dan di sana Sandra juga bercerita bahwa kekasihnya adalah orang yang dingin, keras, dan juga sinis. Namun jika Dindo mengenalnya, Dindo akan tahu kalau kekasihnya Sandra adalah orang yang sangat perhatian. Dan di tengah obrolan itu, tiba-tiba perawatnya minta izin untuk memberikan suplemen ibu hamil. Atau dengan kata lain, Sandra tengah mengandung anak Dindo. Mendengarnya, Dindo jelas sangat terharu. Dia tidak menyangka kalau sebentar lagi ia akan jadi seorang ayah. Dindo menyadari bahwa nantinya mungkin Sandra akan tetap merasa asing dengannya. Tapi paling tidak, Dindo yakin akan ada masanya di mana Sandra bisa mengingat siapa dirinya. Seperti mendengar kata hatinya, Dindo lalu bertanya pada dokter, apakah dia boleh membawa Sandra jalan-jalan. Dan singkat cerita, Dindo akhirnya boleh mengajak Sandra jalan-jalan sebentar. Tempat pertama yang ingin Dindo tunjukkan tentu adalah rumah mereka. Lagi-lagi, Sandra memang tidak tahu ini rumah siapa. Tapi di saat ia melihat mobil lamanya, tiba-tiba Sandra bilang bahwa dulunya dia juga punya mobil seperti ini. Yang ia ingat, mobilnya pernah mogok dan ditolong oleh seorang pria yang sangat ia cintai. Walau bukan hal yang besar, tapi kata-kata Sandra barusan
benar-benar membuat Dindo merasa dicintai. Dindo sebenarnya tahu, usaha sekeras apapun yang ia lakukan tak akan mengembalikan ingatan Sandra. Tapi Dindo sangat ingin mengulang masa awal pertemuan mereka. Dan tempat itu adalah kedai kopi. Masih dengan menu yang sama, Dindo berharap agar Sandra bisa mengingat sesuatu tentangnya. Bahkan Dindo pun sengaja memberikan kopi miliknya. Dulu ia merasa aneh ketika Sandra asal meminum kopinya. Tapi seandainya waktu itu ia tahu kalau Sandra akan hilang ingatan, Dindo tak akan bersikap kasar kepadanya. Dan siapa sangka, di saat mereka bersama, hujan tiba-tiba turun dengan lebat. Persis seperti awal perkenalan mereka. Di momen ini, Dindo tak masalah jika Sandra masih tidak mengingatnya. Sebab yang lebih penting dari semua itu adalah Dindo yang akan selalu ingat dengan hal kecil dari Sandra. Bahkan jika tak ada yang tersisa dari dunia ini, Dindo masih akan mengingat bahwa Sandra adalah orang yang menyadarkannya kalau hidup bukan tentang menang atau kalah, cepat atau lambat, sukses atau gagal, melainkan hidup adalah bersama siapa dia melaluinya. Dan asalkan Dindo bersama Sandra, dia tidak akan takut kehilangan semua yang ia punya. Hingga tiba-tiba, dikala harapannya hampir lenyap, muncul keajaiban untuknya. Dindo, Ako nga, mahal. Ako to. Simulan ulit natin ang kwento ng ating pag-ibig. Dan akhirnya, doa yang Dindo langitkan menemui jawabnya. Dindo sangat bahagia karena akhirnya Sandra bisa mengingatnya lagi. Di setiap langkahnya, Dindo akan terus mengingatkan Sandra bahwa mereka pernah saling mencintai. Dindo sangat berharap agar ingatan Sandra tentangnya bisa bertahan lama. Ia sangat ingin tinggal di dalam ingatan Sandra sebagai pria yang tidak akan pernah menyerah dengan keadaannya. Dan ia juga ingin agar Sandra terus memanggil namanya di dalam doa. Tapi lagi-lagi, tak semua harapan kita bisa berjalan sesuai realita. Sebab 10 menit kemudian, ternyata Sandra kembali melupakannya. Tatapan Sandra seolah kosong. Seakan tak ada cinta yang Dindo rasakan seperti tadi. Tapi tak apa batin Dindo. Dia tak masalah jika ingatan tentangnya dirampas oleh kenyataan. Sebab sekali lagi, waktu demi waktu, detik demi detik yang baru saja terjadi sudah sangat berarti bagi Dindo. Sambil terus memandangi Sandra, Dindo tahu bahwa kenangan mereka masih ada di dalam hati Sandra. Mungkin nama Dindo tak ada di memorinya, namun ia yakin cinta Sandra hanya terkubur untuk sesaat. Dan apa yang tersimpan di dalam hati pasti tidak akan pernah pudar. Bagian tersakit dari kehidupan barangkali bukan ditinggalkan, tapi dilupakan oleh orang yang paling kita sayang. Dan film ini sudah menggambarkannya dengan sangat indah. Dari karakter Dindo kita belajar, terkadang kita tidak perlu mengharapkan semuanya akan baik-baik saja. Karena ada kalanya, mencintai seseorang bukan berarti melawan kenyataan, tetapi menerima apa yang nyata. Dindo tahu bahwa meskipun Sandra tidak mengingat apapun, itu tidak masalah. Karena kenangan mereka berdua telah terpatri di hati masing-masing. Dan saya tahu kalau akhir film ini memang sedih dan menyakitkan, dan seakan tidak ada jeda untuk sedikit bernafas. Tapi kalau kalian tahu, memang itu endingnya. Dan dari dua karya sebelum film ini pun juga sama. Atau dengan kata lain, film Filipina ini adalah remake dari film Korea yang berjudul A Moment to Remember yang rilis tahun 2004. Dan inspirasi utamanya ternyata justru dari sebuah serial TV Jepang yang berjudul Pure Soul di tahun 2001.
Dan ya ketika film Filipinanya sesedih ini ya kalian tahu dua karya tadi kayak apalah. Dan saya udah nonton salah satunya, mungkin saya nggak nonton seriesnya karena sudah lumayan tua dan ya, filmnya nggak bakal saya tonton 2 kali sih. Dan di akhir ini, selain endingnya yang menyesakan, saya juga pengen ngasih tahu kalian sesuatu. Arti dari sebuah hubungan bukanlah tentang mengingat peristiwa di masa lalu, melainkan tentang benar-benar hidup di masa kini dan menikmati setiap momennya selagi masih ada. Makasih Hong, kata-kata yang bagus. Saya Gogon, dengan segenap tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, kalian yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru, kalian gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas kalian, buang, tenggang kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.